Nah, apa yang terjadi sob? Ternyata kualitas suara ini sudah berbeda. Uh-oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, jumpa lagi di Agus Parawansa Channel. Berbagi kebaikan akan mendapat kebaikan, insyaallah, amin. Nah, pada kesempatan tutorial kali ini saya akan berbagi untuk Anda tentang tutorial editing audio, khususnya penggunaan software Cool Edit Pro. Nah, kali ini tema yang akan saya bagi adalah bagaimana cara menyimpan file audio dengan benar di Cool Edit Pro. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, misalnya pada satu saat ketika setelah kita selesai rekaman. Good evening, sir. You've been selected to receive a brand new TV. Nah, suara naratornya sudah kita rekam, kita tinggal saving, kita save. Tentu di file save as. Nah, pada saat kita merekam sebuah file audio, pada saat kita men-saving atau menyimpan file audio, jangan lupa, ini mungkin yang sering terlupa oleh kita yang menggunakan software ini, mengecek optionnya. Artinya kita melakukan recheck lagi pada kualitas suaranya atau resolusi suaranya. Jangan sampai terlupa. Kita klik option, kita bisa memilih beberapa tingkat resolusi suara yang berbeda-beda ya dalam mode option ini. Misalnya di 32 kbps, 16 Hz, kemudian juga 48 atau mau 20, terserah kita ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk kualitas broadcast biasanya atau audio standar untuk multimedia 128 kbps, bisa 32.000 Hz atau juga ada sebenarnya sampai 44.000 kHz. Oke, di sini kita pilih 128 kbps 32.000 Hz. Ini sudah cukup kualitas audio compact disc lah ya, CD lah ya. Oke, kalau kita klik OK. Kita kasih nama contoh suara narasi ya, seperti ini. Save. Ya. Nah, setelah kita save, maka kita masukkan ke multitrack session ini. Ini tadi filenya, contoh suara narasi kita tempatkan di situ. Misalnya suara narasi ini saya combine atau saya mix dengan latar ini. Good evening, sir. You've been selected to receive a brand new TV. Pada saat narasi masuk, musiknya agak kecil dikit, latar musiknya. Kemudian setelah narasi fade out, habis, maka suara latarnya naik dikit lagi. Kembali naik di sini. Ini adalah titik volume ya sob. Udah tau lah pasti ya. Good evening, sir. You've been selected to receive a brand new TV. Nah, jadilah project kita. Kan contohnya, ini hanya contoh, jadi menggunakan satu latar dan satu narasi. Basically yang perlu kita lakukan adalah cara penyimpanan, cara menyimpan data audio dengan benar. Nah, project ini tentu harus kita simpan, save, dengan cara kalau menyimpan project, file, save session as, kita taruhlah di test project misalnya. Oke, yes. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita balik ke single wave contoh audio suara narasi ya? Apa yang terjadi kalau tadi kita kurang memperhatikan cara menyimpan data audio ini atau file audio ini? Bisa saja tadi sebelumnya kita pada saat saving, data default dari komputer kita tuh menyimpan di 32 kbps 16 Hz misalnya ya. Itulah makanya kita perlu check and recheck resolusi audio yang terpasang di sini berapa, supaya kualitasnya tidak menurun. Kalau seandainya tadi waktu kita saving kita tidak memperhatikan dan ternyata di komputer ini dia setting defaultnya itu 32 kbps 16 Hz. Ini adalah biasanya resolusi suara untuk keperluan internet ya. Dia kualitasnya rendah. Kita oke misalnya, kita ingin menyimpan file audio ini, kita langsung aja klik save. Nggak cek di sini ya. Kita nggak cek di situ. Kita save. Yes, di overwrite. Nah,
tersimpan. Good evening, sir. Saat kita memplay, Good evening, sir. kualitasnya tetap di kualitas awal, kualitas asal, nggak jadi masalah. Tapi saat kita tutup, saat file ini terclose, ini sudah kita save ya. Projectnya juga sudah kita save session as, test project, override, yes. Apa yang terjadi kalau kita tutup? Close session and its waveform. Apakah saat kita membuka kembali project tadi kualitasnya tetap sama seperti tadi? Kita lihat file, open session, di A tadi ya, kita taruh di A, test project, oke. Apakah tetap sama kualitasnya? Kita lihat wave, single Good wave-nya. evening, sir. You've been selected to receive a brand new TV. Good evening, sir. You've been selected to receive a brand new TV. Nah, apa yang terjadi sob? Ternyata kualitas suara ini sudah berbeda. Good evening, sir. You've been selected to receive a brand new TV. Dengaran kan, jelas kan? Kalau tadi itu treble-nya ada, bass-nya ada, tapi tiba-tiba narasinya berubah. Karena pada saat kita saving audio ini tadi, kita lupa memperhatikan option-nya. Harusnya pada saat kita akan menyimpan atau saving file ini, kita save session as ya, kita save session as. Itu harus kita perhatikan dulu, dilihat dulu optionnya, buka dulu. Di sini kita pastikan 128 paling tidak, 128 kbps ini sudah cukup. 32.000 Hz atau 44.000 Hz juga boleh. Ini udah standar kualitas audio bagus lah ya untuk multimedia, kualitas yang baik. 128 kbps, 32.000 Hz. Baru kita oke. Nah, baru kita save. Good evening, sir. Nah, sayangnya sob, audio yang sudah terkompres ke tingkat yang kecil, lebih rendah seperti tadi, walaupun kita save di kualitas audio yang kita rubah, misalnya dari 32 kilobyte per second kbps ini, dia asalnya di sini. Meskipun kita pada saat saving berikutnya ke 128, suaranya nggak akan berubah. Sayangnya itu ya, jadi nggak bisa Good diapa-apain. evening, sir. You've been selected to receive a brand new. Dia tetap akan sudah terlanjur turun, terkompres suaranya. Inilah suara Good aslinya. evening, sir. You've been selected to receive a brand new TV. Berbeda ya Good kualitasnya ya. evening, sir. You've been selected to receive a brand new TV. Ini Good evening, sir. You've been selected to receive a brand new TV. berbeda. Kalau bagi kita yang berkecimpung di dunia rekaman, terutama operator ya, tentu harus memperhatikan hal-hal yang walaupun sepertinya kelihatannya remeh-temeh ya, tapi ini adalah hal yang sangat penting. Karena kalau pada prakteknya atau kenyataannya gitu, kita sudah berhadapan dengan orang lain yang kemudian kita tidak bisa meminta pengisi suaranya datang. Lain halnya misalnya untuk dubber atau pengisi suara atau voice over-nya itu dari rekan kita di satu kantor. Kita langsung bisa meminta rekan kita untuk take ulang vokal. Tapi kalau merekam bintang tamu, pihak-pihak lain dari lingkungan studio kita gimana? Kita nggak akan mungkin tuh meminta beliaunya rekaman lagi, ceramah lagi 1 jam gitu baru kita ulang. Sangat-sangat tidak mungkin ya. Oleh karena itu adalah hal yang sangat krusial untuk memperhatikan hal-hal cara menyimpan atau cara men-saving file audio dengan benar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Hal manajerial seperti ini, hal-hal pengaturan seperti ini sangat penting bagi kita untuk menjaga hasil hasil rekaman atau hasil kerja kita ke dalam format audio terbaik sehingga tidak menurun kualitasnya dan tidak membuat pekerjaan kita sia-sia. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi demikian tutorial singkat, tutorial sederhana tentang bagaimana cara menyimpan file audio dengan benar di Cool Edit Pro. Sekali lagi terima kasih, like ataupun juga sobat yang ingin komen boleh share maupun juga subscribe di channel Agus Parawansa. Terima kasih banyak subscribe-nya terutama, sangat saya hargai. Mudah-mudahan kita bisa kembali ketemu di video-video tutorial audio, video, foto dan sekilas info lainnya di kesempatan mendatang. Terima kasih.
Wassalamualaikum and see you.